ada memang guru penuntun biasanya kita tuh kalau berzikir itu. Nah biar ketahui selama ini alhamdulillah ya banyak petunjuk. Ketahuilah bahwa zikir itu ada 3 macam. Zikir dengan lisan, lidah yang diucapkan. Ya. 2 zikir dengan hati yang dapat direnungkan dan dirasakan. Itu zikir qalbi itu. Tanpa didengar oleh kuping pun, karena jin dan setan kadang-kadang ada di kuping, ada di mata, di hidung, di mulut ya. Nah kita ucapan dalam qalbi, maka setan jin pun tidak tahu apa yang kita baca gitu. Itu maksudnya. Kemudian ketiga, zikir dengan ilmu pengetahuan yang mengelola alam ini. Tanaman, padi, ubi, jagung, sayur mayur, tanam buah-buahan, berdagang, beternak, bekerja dengan ikhlas, cari nafkah untuk diri sendiri dan keluarga, ada banyak lagi. Nah, apa janji Allah kepada orang berzikir? Nah, ini lebih penting kita ketahui. Allah memberikan ketenangan hati yang luar biasa. Sesibuk-sibuk apapun kita, kalau kita sudah berzikir kepada Allah, diberikan ketenangan. Kedua, Allah selalu ingat kepadanya, terjaga dalam kejahatan manusia, jin, setan, serta makhluknya. Ketiga, Allah menyediakan tempat yang terpuji atau syurga. Keempat, Allah sangat mencintai orang berzikir. 5, Allah akan memberikan ilmu yang luas dan lurus. 6, Allah akan mengangkat derajatnya. 7, Allah akan melimpahkan rezeki yang berlimpah ruah dan membawa keberkahan. 8, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah tidak akan mengazab mereka, tidak ada malapetaka. Apalagi Bapak biasakan selesai sholat berjemaah berzikir sendiri di masjid, itu lebih mukhamat lagi. Atau bersama buaya tengah malam bangun sini, mulai jam 2:30 sampai subuh, boleh di atas boleh di bawah sini. Kita bantu mengimani Bapak berzikir boleh. Nah, ada juga bahaya kalau kita tidak berzikir. Nah, ini ada ancaman 10 nih. Hidup dan kehidupan berada dalam kesempitan. Mungkin kita merasakanlah juga beberapa saudara kita, walaupun kita tidak mungkin barangkali. 2, dia di kamar dibangkit dalam keadaan buta. Masya Allah. 3, mereka mudah terjerumus ke jurang kehancuran. 4, mereka berteman dengan syaitan laknatullah. 5, mereka gampang tergoda oleh keindahan dunia, hanyut dengan murahnya dan lupa kepada sayangnya Allah Subhanahu wa taala. 6, pasti di dalam kesempitan dan kegelapan buta. 7, pasti dimurkai Allah, tidak dapat petunjuk dari Allah. 8, cepat lupa daratan dan cepat pula putus asa, penuh ketakutan. 9, wibawanya jatuh, dilecehkan, emosional dan egois. Alam pun tidak bersahabat dengannya. 10, hidupnya penuh dengan kegelisahan, jiwanya tidak tenang. Lihatlah, orang sukses tidak mengindahkan ajaran agama selama hidupnya, apalagi tidak berzikir doa kepada Allah. Firaun contohnya, sukses tetapi tidak selamat, mati tenggelam di Laut Merah bersama bala tentara yang terhina dan neraka. Sia-sia hidupnya kan. Namrud sukses tapi tidak selamat, mati dibunuh oleh seekor lebah, akhir hidupnya terhina dan neraka. 3, Napoleon sukses tapi tidak selamat, mati dibuang ke Pulau Elba, akhir hidupnya terhina dan neraka. 4, Hitler sukses tapi tidak selamat, mati bunuh diri, akhir hidupnya terhina dan neraka. 5, Marcos sukses tapi tidak selamat dan mati dalam buangan, akhir hidupnya terhina dan neraka. 6, Korun sukses tapi tidak selamat, mati di telan perut bumi, akhir hidupnya terhina dan neraka. Salaba sukses tidak selamat, mati dalam kekafiran, ya sudah dapat petunjuk jadi sesat, terhina dan neraka. 8, dan seterusnya, pemuka-pemuka dunia yang tidak beriman dan tidak bertakwa, bahkan berbuat kemusyrikan, mati banyak meninggalkan hutang dan perkara untuk cucu dan terhina neraka.
Lihatlah sejarah, ya, hancurnya kaum Nabi Nuh karena tidak berzikir dan tidak berdoa kepada Allah. Dua, hancurnya kaum Ad karena tidak berzikir dan tidak berdoa. C, hancurnya kaum Tsamud karena tidak berzikir dan tidak berdoa. Hancurnya kaum Nabi Lut karena tidak berzikir dan berdoa. Lalu hancurnya Namrud kaumnya karena tidak berzikir dan tidak berdoa. Hancurnya Firaun, Qarun tidak berzikir dan tidak berdoa kepada Allah. Hancurnya pemuka dunia, hancurnya orang-orang yang disesatkan oleh Allah gitu. Nah, itulah kurang lebihnya tentang zikir secara umum. Nah, nanti kalau Bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subuh hari ini ingin serius betul, apa Buya, setiap keseharian kita pagi dan petang menghadapi ketemu dengan banyak orang, zikir apa yang kita baca? Nah, itu yang lebih penting ya, sehingga kita tenang saja dalam kehidupan ini. Tidak perlu dilakukan sedikit pun ya tentang makna dari kehidupan yang diberikan Allah pada kita. Bisa melakukan segala sesuatu. Begitu ya Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala. Setuju ya apa yang saya sampaikan hari ini? Insya Allah kita terus belajar tentang berikutnya tentang zikir qalbi nanti. Nah, zikir qalbi itu nanti secara khusus itu bisa diijazahkan sama Buya. Insya Allah kita akan merasakan kenikmatan beribadah pagi, siang, dan malam. Luar biasa gitu. Apalagi yang biasa rekan Al-Fatihah akan diri, ingat wajah sendiri. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu kita. Merasa itu adalah WA-nya Allah, panggilan Allah kepada mereka gitu, dengan hadiah dari kita. Betul ya? Ini pesan luar biasa gitu. Nah, nanti bisa dirasakan sendiri. Nah, Buya dapat ilmu ini justru dari Kiai Jaba Anom, Buya Hamka sendiri dan Kiai Haji Mawadi Labai. Nah, beliau berpesan secara pribadi gitu kan, dalam buku-bukunya juga gitu ya. Bagaimana caranya kita semakin hari semakin terus meningkat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, terus meningkat ibadahnya, bertambah rindu kita untuk menunggu sholat berikutnya lagi. Kalau hari ini kita sholat subuh berjamaah, waduh jam berapa ya kita kesini lagi untuk sholat zuhur bersama lagi. Lalu rindu lagi kita sholat asar dan maghrib berjamaah dan isya sebagai penutup malam gitu. Nah, kelima sholat itu menjadikan sebuah kebutuhan yang tadinya dipaksakan, tapi lama-lama jadi kebudayaan dan jadi kebutuhan. Nah, kalau kebutuhan sudah mencapai itu, insya Allah kita terus sehat jasmani rohani, ya Pak ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini berguna untuk diri kita masing-masing dan keluarga, dan ilmu itu harus kita amalkan. Buya juga merasa berdosa kalau ini tidak disampaikan gitu, karena step by step. Kalau kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, selalu ada pesan moral. Karena beliau sudah merasakan kenikmatan beribadah itu. Kalau nggak memberikan petunjuk, nah merasa ada sesuatu yang salah dalam hidup gitu. Nah, itu harus didakwakan. Nah, apalagi pagi hari ini Bapak sudah mendengarkan. Semoga yang mendengarkan ini dapat pahala berlipat ganda dari Allah. Dan apalagi yang mendakwakan jauh lebih besar lagi pahalanya. Bahwa kita rindu bersama-sama di sini ya. Demikian yang Buya mungkin dapat sampaikan. Mungkin Pak Kiai ada pesan khusus? Ada yang mau disampaikan Pak Kiai Haji Salman? Ya, nanti aja. Nanti aja ya. Ketemu lagi zuhur. Ya, ketemu zuhur lagi ya. Ada beberapa acara yang mesti kita ikuti ya. Ya, tadi yang azan itu calon ini ya. Hari ini calon pengantin ya, perlu juga azannya. Nah, mudah-mudahan kita terus semangat, saling mendukung dan mendoakan di majelis zikir yang mulia ini. Kita makmurkan masjid ini dengan keikhlasan, dengan niat saja sudah ada pahalanya, apalagi melaksanakan. Kita usahakan untuk kemakmuran masjid, paling tidak hadir meramaikan, itu sudah mendukung. Coba tanya Pak Kiai, imam-imam, betul nggak Pak Imam? Kalau orang datang banyak ke masjid, kita juga semangat ya. Demikian yang Buya dapat sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.